tentang structure session 2. Oke. Semoga teman-teman bisa menikmati kelasnya. Oke. Enjoy the class and time is yours. Thank you, Mas Latif, as the captain in our class. Well, good evening, teman-teman. How are you doing today? I'm fine. Be fine. Alhamdulillah, Miss. Kenapa? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Amin. Oke, siap ya. Thank you sudah bergabung. Well, langsung aja today. Oh iya, minta tolong nanti diingetin ya. Kita mulai 19.17. Diusahakan nanti tepat waktu biar nggak molor-molor. So sorry because previous meeting sampai jam 9. Nanti diingetin ya, Mas Latif minta tolong. Oke, Miss. Berarti our class will be end at 9 lebih gitu ya. Oke, langsung aja. Welcome to structure. And this is the structure section 2. Because we have already discussed structure section 1. In structure section 1, we have learned about apa aja? Apositif, apalagi? Masih ingat nggak? In this sentence, must have one verb and one subject. Wow, good. Berarti harus sesuai ya. Tuh, kita bahas sentence with one clause, kemudian kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yes. Kemudian subject verb agreement. Jadi kalau satu clause itu ya satu subject, satu verb. Begitu aja. Ini cuma overview aja mengingatkan ya. And then apa lagi? Udah. Cuma soal-soal aja. Oke ya, langsung aja move to section 2. Well, langsung aja. Kita lanjutin, kita udah mengenal nih subject verb agreement. Jadi in one sentence there must be only one subject and one verb. Nggak boleh double subject and double verb. Atau kurang juga nggak boleh, lebih juga nggak boleh. Emang yang benar itu pas ya. And then selain itu ada appositive. Do you still remember what is appositive? Yes. What Mas? Apa? Penjelas dari subjeknya ya. Oke. Penjelas. Betul. Misalnya my diligent student, Mas Latif. Nah, itu my diligent student-nya itu adalah apositifnya. Udah, langsung aja. We are going to move to be careful of present participle. Maybe one of you who knows what is actually present participle here. Is it verb ing or is it verb to? Verb ing. Oke, thank you. Yang lainnya? Is it verb ing or verb to or verb one or apa? Maybe? Verb ing. Nah, thank you. Jadi, present participle adalah verb ing. Oke. Kemudian, ini terlalu kecil nggak tulisannya? Kalau kecil nggak besarin? Kalau pakai laptop pas. Kalau pakai HP nggak. Kalau teman-teman yang lainnya gimana? Kekecilan atau kebesaran nggak? Ini, cukup. Yang ini, di dalam kotak ini cukup? Cukup, Miss. Baik. Oke ya, jadi present participle itu adalah the ing form of the verb. Jadi semua verb, kalian tahu kan, verb itu kata kerja loh ya, seperti sleeping, eating, writing, dan lain-lainnya, talking, playing, semuanya yang ing itu adalah participle. Oh, present participle. Oke. You see what I mean? Yes. Yes, Miss. Oke. Ini ada talking and playing. Mudah kok sebenarnya, tinggal kita tuh apa dia namanya, mengingat rumusnya terus ditaruh di soal ini, nanti cepet. Nah, di sini tapi hati-hati ya. You need to be very careful. Makanya kan judulnya ada be careful, karena dia menjebak banget nih. Jadi present participle tuh divided into two parts. Dibagi menjadi dua bagian. Fungsinya sebagai apa? Ada yang sebagai verb, ada yang sebagai adjective, gitu ya. Lumi, terus what is the difference between verb and adjective itu gimana? Tuh.
Jadi, it can be categorized as a verb. Bisa dikatakan verb itu jika apa? Preceded itu didahului. If it is preceded by be. Be itu kemarin sudah bilang bolak-balik ya. Isinya tuh am, is, are, gitu, was sama were. Oke. Kemudian kalau dia dikatakan can be categorized as an adjective if it is not, dia nggak diikuti oleh be. Udah langsung aja biar nggak bingung ya. Oke, who wants to read the example number 1? Yuk, siapa yang mau baca example number 1 here? The man. Ya, Miss. Boleh, silakan dibaca. The man is talking to his friend. Nah, di sini adalah ada be-nya nggak, Mas? Tuh, is talking. Ada be-nya nggak? Ada, Miss. Berarti itu disebut sebagai verb atau adjective, Mas? Is talking. Verb, Miss. Thank you. Nah, ini yang benar. Verb yang benar tuh kayak gini. Jadi nggak boleh ya. Misalnya Miss ilangin is-nya ya. Tiba-tiba the man talking to his friend. Berarti correct atau incorrect? Incorrect. Incorrect. Nggak boleh ragu-ragu jawabnya ya. Incorrect. Tapi kalau Miss tambahin is, berarti dia correct atau incorrect? Correct, Miss. Nah, betul. Terus yang bawahnya itu ada my mom is making a birthday cake for me. Ini ada is sama making. Emang gabungannya tuh kayak gitu. Itu namanya present progressive. Kalau masih ingat dulu ya, itu kan ada present continuous, bla 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 yang diterangkan saat ini juga. Misalnya Miss sekarang lagi ngomong. Berarti kan yang benar gimana? I am speaking atau I speaking. I am speaking. I'm speaking. Nah, ini yang benar. Nah, terus gimana, Miss? Fungsinya yang sebagai adjective tuh gimana? Ketika nggak ada. If it is not preceded by be. Ketika nggak ada be-nya. Ini banyak kok 2. Tapi kan nggak ada be-nya. Contohnya apa ini? The man talking to his friend has an expensive car. Jadi talking di sini tuh bukan verb ya, teman-teman. Nah, ini yang menjebak tuh kayak gini. Ini yang bikin salah ini kebanyakan. The man talking. Jadi laki-laki di sini yang banyak tuh. Yang mana? Yang talking to his friend. Yang sedang ngomong-ngomong tuh loh sama temennya. Lah, berarti di sini verbnya mana? Has an expensive car. Has atau an expensive car? An expensive car. Are you sure? Has atau an expensive car? Has. Has, Iya, Miss. Has, betul. Miss. Bukan expensive car ya. Jadi verbnya itu has. Jadi di sini adalah talking. Di sini bukan verb loh ya. Tapi tadi fungsinya sebagai adjective present participle, tapi yang sebagai adjective. Tapi kalau atasnya yang is making ada be-nya, be di dalamnya itu ada am is are, berarti dia verb. Paham ya? Semudah itu loh. Oke? Misalnya gini deh, tadi Miss di Indomaret tuh ketemu temannya Miss ya. Misalnya the girl speaking to me, ya kan? Nah, the girl speaking to me is my friend. Coba, which one is the present participle? Present participle, sorry. Speaking or is? Ini loh. The girl speaking to me is my friend. Hello? Which one is present participle here? The girl speaking. The girl speak. Kan Miss bilangnya present participle aja, jadi subjeknya nggak usah. Jadi the girl atau speaking? Speaking. Good job. Kemudian di sini verbnya mana, Mbak? Me, is atau my Is. friend? Nah, tahu loh ya. Jadi di speaking di sini ya, jangan ngira kalian tuh kalau speaking itu berbicara, ya pasti dia itu verb. Bukan. Kalau dia nggak ada be-nya, be itu apa tuh, Miss? M is are. Berarti dia bukan verb, oke? Do you see what I mean? Semudah itu ya. Yes. Terus yang bawah sendiri ini ada thank you. The man standing, duduk, berdiri. Sorry. The man standing next to me, di sebelahku is my husband. Something like that. Jadi present participle-nya adalah standing and then the verb-nya adalah is. Okay, are you ready? Semudah itu aja ya. Yeah. Wes Berarti langsung. verb ing itu wajib hukumnya ada to be, Miss ya. Kalau Kalau mau dia jadi verb. betul Mas, kalau dia fungsinya sebagai verb, tapi Yeah. kan nggak apa-apa nggak dikasih is. Kalau dia udah diwakili verb yang lain, nih contohnya ada has. Jadi kalau misalnya Miss tambahin di sini is ya,
The man is talking to his friend has an expensive car. Berarti double nggak verbnya? Ada is talking, ada has. Berarti double nggak? Double. Nah, makanya dia dibuang. Tuh, jadinya dia present participle tapi sebagai adjective. Do you see what I mean? Yes. Oke, jangan sampai salah kalau gitu Miss langsung. mau tanya. Kenapa? Yes. Kalau misal pakai to be was itu ikut present participle atau yang past participle ya, Miss? Kan kalau present tuh biasanya cuma ini. Gini, ya betul Mbak. Is Jadi are. gini ya. Nanti pas participle kita bicarakan di bawah. Nanti ada slide-nya. Belum ke sana. Oke? Pokoknya kalian jangan bingung. Namanya juga present participle. Bentuknya pasti ing. Lah, masalah di depannya pakai was atau word itu dia masuk be. Itu nggak apa-apa. Nanti tinggal lihat aja. Misalnya gini ya, tak ganti ya. The man. Mana ada tadi? Oh, ini aja wis tak ganti ya. Ini my mom was making a birthday cake for me, tapi diganti ada yesterday, kemarin. Kan ini fungsinya kita lebih berbicara ke fungsi ya, Mbak. Jadi ini fungsinya tetap nggak dia tuh sebagai subjek, sebagai verb nih. My mom was making a birthday cake for me yesterday. Kan karena di sini ada yesterday kemarin, ya kita kan nggak boleh pakai is making, harus pakai was making. Lah, was making ini adalah verb juga, tapi dia present participle. Oke? Oke, Miss. Jadi nggak apa-apa ya, Miss, kalau was making kayak gitu ya? It's okay. Yang penting kudu wajib bentuknya ing, gitu aja. Oke, Miss. Ya, let's move to the next slide. Silahkan dikerjain. Tiba-tiba kok langsung soal, Miss. Oke ya, langsung ya. Yuk. Ini hitungannya cuma semenit loh ya. Ayo, apa jawabannya? Bacanya ini bukan chill ya, tapi apa teman-teman? Chill or child? Child. Child. Nah, good job. Jadi ya di sini, bentar mumpung Miss ingat. Jadi tuh nggak ada child segini tuh nggak ada ya. Lebih dari satu tuh menjadi children, no childs. Ayo jawabannya apa ini teman-teman? Kalau nggak jawab tak tunjuk loh. Oke, apa jawabannya? Is. Lo. No. Are you sure? Was. No. A, Miss. Now. Ayo, D. Apa Mbak? D. Now. Ayo Was. Mbak, ini bentar. Ini ada is loh di sini loh ya. Di There sini is to ada be. is. Berarti kan kita nggak boleh pakai verb lagi dong. Berarti B sama D itu salah. Tinggal A sama C. Berarti yang benar yang mana? Now. A. No. Miss mau tanya, kalian bingungnya tuh yang mana? Coba tadi masih ada yang jawab B, Miss, D, Miss, D. Berarti ini belum paham nih. Jadi gini ya teman-teman. Ini yang memang bikin pusingnya tuh di sini ya. Mungkin kalian bilang mikirnya ini ada the child subject. Oh, berarti setelahnya itu kan harus verb, Miss. Nah, jadi kalian langsung milih is, padahal di sini ada isnya loh. Berarti Yes. ngapain kita is lagi itu namanya double verb. Oke. Paham nggak teman-teman? Kalau nggak paham nggak apa-apa, Miss ulangi lagi. Ini ke bawah makin rumit loh. Ayo, paham nggak? Maybe you have question. Tadi yang jawab D siapa? Kenapa Mbak tadi kok jawab B? Kok jawab D sama B? Nggak apa-apa, Tadi it's nggak okay. nggak lihat is yang di belakang, Miss. You need to be very careful. Makanya nih selalu bilang be careful. Gitu. Oke. Paham Miss. ya? Berarti kan the child. Anaknya satu deh. Child. Yang sekarang now playing. Yang sekarang kan child di dunia ini banyak. Child yang mana sih? Yang my son, yang anak laki-lakiku tuh yang mana? Yang sekarang now playing in the yard is my son. Coba Miss tanya, di situ verbnya itu now playing atau Is. ada jawaban lain nggak selain is? Nggak ada?
Nggak ada jawaban lain selain is, oke? Jadi verbnya memang betul adalah is. Terus di sini present participle-nya yang mana? Now or playing? Now. Nanti kan Playing. iya. Oh, apanya tadi? Present participle kan Oh, ini suka playing. tulis ini in. Ini kok ada gambarnya apa ya? Nggak dengar. Ingat ya, present participle itu selalu in. Which berarti jawabannya adalah yang now. Dari sini paham? Do you understand what I mean? Miss. Bener paham. Ntar lagi langsung exercise lo. Look at this. Understand. Oh. Are you ready? Ready, Miss. Ready Yes. ya? Oh, Kemudian next langsung aja ini ada 1 sampai 5. Kalian boleh milih satu aja di antara 1 sampai 5. Miss kasih waktu 3 menit terus nanti Miss acak nunjuknya, oke? Jadi ini suruh Agak ngapain kurang loh? gede. Oh, kurang gede. Jadi ini suruh ngapain? Udah besar belum, Mbak? Sudah, Miss. Oke, jadi please identify whether it is correct or incorrect. Jadi Miss nanti cuma tanya misalnya Mbak siapa ya? Misalnya Mbak Novita number 1 itu correct apa incorrect? Kalau misalnya jawab correct alasannya apa? Incorrect jawabannya apa? Mau dikasih contoh dulu nggak yang number 1? Boleh, Miss. Oke, Miss. Oke. Ini ya, ini kan ada pelan-pelan aja ngerjainnya kan milih satu doang toh. The companies offering menawarkan the lowest itu tertinggi apa terendah? Rendah, Miss. Rendah. Thank you. Jadi the companies yang dia menawarkan price gaji atau bukan gaji deh, harga terendah will have the most customer. Jadi customernya tuh paling banyak nggak kalau harganya rendah? yes. Ya. Nah, Yes. jadi Tergantung barang sih sebenarnya. ya, ini kan ada offering tanpa adanya B, tanpa adanya M, ada is, ada R tuh nggak ada di sini. Berarti ini udah bener belum? Ini. Salah. Kenapa salah, Mbak? Incorrect. Korek To atau give, guys. inkorek? To give plus Correct. verb in. Korek apa inkorek? Correct. Karena Secara keseluruhan korek, Miss. iya betul, karena di sini ada will Ada have will. gitu. Jadi kalian gini loh teman-teman, nggak usah bingung, dicari dulu subjek verbnya tuh yang mana. Subjeknya the companies, udah ketemu. Verbnya yang utama adalah will have. Jadi offering kalau nggak ada be itu bukan verb, oke? Jadi ini present participle aja. Berarti present participle tadi dia fungsinya di sini sebagai adjective atau dia sebagai verb? Adjective. Nah, good job ya. Karena di sini udah ada will have. Ini adalah yang verbnya. Makanya di sini benar offering kalau nggak ada is-nya, nggak ada are-nya tuh bener banget. Karena di sini udah ada will have. Paham? Miss. Yang belum paham siapa? Nggak apa-apa, it's okay, Miss jelasin lagi. Emang agak ini ya, membingungkan dikit ya. Jelasin Do you understand? Oh, jelasin lagi. Oke. Balik ke sini lagi kalau gitu ya. Bentar aja. Jadi begini ya, Mas. Kalau present participle itu adalah inform. Jadi semua verb itu kata kerja yang bentuknya ing. Kalau misalnya speak jadinya speaking. Lah, itu namanya present participle. Talking, eating, playing, segala macam yang ing-ingan itu namanya present participle. Oke? Nah, terus di sini ada dua fungsinya nih, sebagai verb sama adjective. Kalau ada verbnya, wajib diikuti oleh be. Be itu apa, Miss? Ada am, ada is, ada are, ada was, sama ada were. Jadi, kalau present participle diikuti oleh verb, diikuti oleh be, berarti dia fungsinya sebagai verb. Langsung aja ke contohnya, the man is talking. Lah ini kan ada be dalam bentuk is. Terus ada talking, dia present participle. Ya udah, berarti fungsinya sebagai verb dong. Lah kalau nggak ada be-nya gimana, Miss? The man talking. Man yang berbicara to his friend has an expensive car. Itu sebagai adjective. Karena di sini ya ada ing-ingnya itu nggak didahului oleh be, nggak didahului oleh am, is, are, was, were. Itu namanya berarti bukan sebagai verb but adjective. Lah terus verbnya mana? Ya ini kan ada has, ya kan? The man jadi laki-laki. Sebenarnya gini loh.
Sebenarnya ini biar nggak bingung, Miss hapus ini aja ya. Coba tadi yang tanya Mas barusan coba dibaca Mas. Yang ini Mas, yang Miss Blok. Saya, Miss. Iya. The man has an expensive car. Oke, Mas di sini subjeknya yang mana Mas? The man atau has? The man. Berarti verbnya yang mana? Has atau expensive car? Has. Itu kan udah ada ketemu verbnya. Subjek sama verbnya kan udah ketemu. Berarti correct apa incorrect? Correct. Kalau Miss kasih gini, ini lebih menjelaskan, ini tak kasih buka kurung biar lebih jelas. Oh, kalau yang Miss kasih buka kurung ada talking-nya di sini, itu disebut ini present participle. Dia cuma menjelaskan lebih jauh aja, lebih detail aja man yang mana, karena man di dunia ini tuh banyak. Man yang mana? Yang punya mobil mahal, yang punya has an expensive car tuh yang mana? Yang lagi bicara talking to his friend. Berarti di sini talking itu verb apa enggak, Mas? Kan tadi udah ada has tuh. Berarti di sini talking itu verb apa enggak? Verb mungkin, Miss. Bukan loh, kan Miss tadi udah bilang dia dikatakan ada verbnya ini kalau ada is-nya, ada a-nya. Nah, berarti di sini talking di sini sebagai verb aja atau dia sebagai present participle as an adjective? Present participle. Berarti ini bukan verb ya, tapi dia present participle aja, menjelaskan lebih detail man yang mana. Paham? Paham. Saya baru gabung, Miss. Oh iya, nggak apa-apa, it's okay. Welcome to our class. Siap. Bukan Thank you, welcome Miss. to Indonesia ya. Oke. Udah ready ya? Mungkin ada yang ditanyain lagi? Thank you Mas pertanyaannya barusan. Oke, are you ready guys? Ready, Miss? Ready nggak ready, you must be ready. Nomor 1 kan tadi Miss sudah kasih contoh. Kurang gede ya. Sekarang tinggal dipilih ya, nomor 1 nggak usah dikerjain, tinggal dipilih nomor 2 sampai nomor 5, tapi milih yang satu soal aja. Terserah, boleh nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 boleh. Siap? Siap, Miss. Nah, thank you. Yuk, waktunya 3 menit dari sekarang. Dipilih salah satu aja ya. 1942 atau 43 selesai. Nanti Miss tunjuk satu-satu. Selamat mengerjakan. 2, 3. Harus ada yang ngerjain ya, Rek. 2, siapa, 3, siapa, 4, siapa, 5, siapa, jadi enak. Oh iya, artinya nomor 4, fraternities tuh artinya sama dengan people. Kalian nggak tahu artinya sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kan ini structure ya. Structure-nya tuh bener apa enggak? Udah gitu aja. Dia double verb enggak gitu. Oke?
Okay, the time is over. Have you finished? Yes, Miss. Oh, thank you, Mbak. Mbak, which number that you have already chosen? Number 2, 3, 4, or 5? Ya udah. Number Ya, nomor berapa? Nggak apa-apa ya, langsung ditunjuk. Lupa tadi Miss kan seharusnya milih dulu ya. ya, Miss. Sorry, Mbak. Silahkan dijawab. Mbak Putri Devlianti. Iya, Miss. Hello, Mbak Put. How are you doing? Alhamdulillah, I am fine. Okay, Mbak Put, which number that you choose? Nomor 5, Miss. Oke, nomor 5. Terlalu kecil ya, terus tak besarin. Yuk, Mbak, please read the question first. The first? Correct. Correct. Good. Why? What is the reason why you choose? Why you think that number 5 is correct? Which one is the verb? No. Sorry. Which one is the subject? Subjeknya the first team. Yes, thank you. And then which one is the verb? Verbnya is. Is aja atau is awarded? Is awarded. Yes. Terus di sini present participalnya yang mana dong? Winning. Nggak winning, tapi winning. Berarti iya, winning winning. di sini winning di sini nggak ada is-nya, nggak ada r-nya, nggak ada m-nya. Berarti sebagai adjective atau verb? Adjective, Miss. Thank you, Mbak. Good. Teman-teman mungkin ada yang jawab nomor 5 nggak sama kayak Mbak Putri nggak jawabannya? Sama, Miss. Sama, Miss. Wow, alhamdulillah. Thank you. Miss mau milih lagi. Wait. Nomor 5 udah. Pokoknya harus sampai komplit ya. 2 terjawab, 3 terjawab, 4 terjawab. Silahkan dijawab lagi. Mas Muhammad Ridho Utama. Iya, Miss. Oke. Tadi nomor 5 udah dijawab Mbak Putri. Nomor 1 tadi sebagai contoh. Which number that you want to choose? Number 2. Oke, silahkan dibaca dulu. Kurang besar ya. Number 2. Those travelers are completing their trip on Delta should report to gate 3. Yes, is it correct or incorrect? Incorrect. Yes, incorrect. Why? Because there is a verb should report. Yes. Then BR nggak perlu gitu. Nah, berarti di sini verbnya double nggak? Iya, kalau kayak gini ya. Yang benar kan gini aja toh. Sebenarnya kan those traveler R-nya dibuang. Completing their trip on Delta should report to the gate 3. Thank you. Jadi para what is Indonesia travelers? I know it, but I don't know in Indonesia. What is Wisatawan. Wisatawan ya. Wisatawan pelancong. Jadi sebenarnya kan artinya begini toh, wisatawan itu melengkapi completing their trip on Delta itu tempatnya ya, should report, dia tuh harus melapor ke gate 3 gitu. Berarti ini kan ada should sama report, this is the verb. Jadi ngapain ada R dong di sini, nggak usah. Thank you, Mas. Yang lainnya sama juga kan jawabannya. Is it incorrect because of double verb? Di bawah nanti tuh ada ininya teman-teman. Apa dia namanya? Discussion-nya tuh. Ini ada keywordnya, nanti kalian bisa anu sendiri. Tapi jangan tak tampilkan dulu. Oke, kemudian selanjutnya silakan dijawab nomor 3 dan 4. Miss pilih dulu. Ini dia, Mas Muhammad Zulfikar Yusuf. Silahkan dijawab ya. Tinggal tersisa number 3 and number 4. Loh, ini kok ketutupan. Number 3 and number 4. Number
Aduh, Miss, nggak kelihatan. Oh ya. Number 4, Miss. Oke, silakan dibaca dulu. Fraternities itu tadi sama dengan a group of people ya. The fraternities or giving the will these parties attract the most new Pledges. Itu bacanya Wilges. Wilges. Is it correct or incorrect? Incorrect, Miss. Yes, good. The answer is incorrect because dia double verb enggak? Double verb Apa itu verbnya apa aja? or Are aja apa are giving? are giving. Sama apa? Attract atau parties? Parties, Miss. Dulu, attract atau parties? Kan menarik itu yang attract kan? Apa? Attract, Miss. Nah, thank you. Jadi gini loh, kalian nggak perlu tahu artinya, nggak apa-apa. Yang penting structure. Kalau khususan structure, itu seperti ini ya cara jawabnya ya. Pokoknya structure-nya oke, langsung aja. Ya. Jadi di sini artinya the fraternities itu adalah a group of people are giving the wildest parties attract the most new pledges. Pledges itu di sini sama dengan janji. Jadi intinya tuh kayak a group of people, dia tuh memberikan janji-janji untuk nge-track si orang-orang supaya milih dia gitu. Nah, di sini kan salah. Terus yang benar tuh seharusnya gimana dong, Miss, kalau ini salah? Jadi yang benar gini. Ini tak besarin dulu. Terlalu kecil ya? Oke ya, the fraternities are giving the way. Nah, seharusnya yang diilangin yang mana dong? Yang R-nya seharusnya harus hilang atau attract-nya ini harus dikasih is atau apa, gimana? Supaya dia nggak double verb. R-nya hilang nggak? Hilang, Miss. Wah, look at this. Kalau R-nya hilang, jadinya dia correct apa incorrect? Correct. Correct, thank you. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, berarti tinggal tersisa number 3 ya. Silahkan dijawab lagi. Urut aja lah biar Miss nggak bingung. Silahkan dijawab ya, Mbak Nela Wahyuni. Berarti sebentar lagi Mbak Novita. Mbak Nela, silahkan dijawab. Number 3 ya, Mbak. Ini apa tuh ya? Correct, Miss. Number 3 correct. Sebentar. Those artisan with demonstrate various output. Yes, good. Kenapa Mbak jawabannya kok correct? Di sini subjeknya yang mana Mbak? The artisans. Yes, and then which one is the verb? Verbnya were Were apa? were demonstrating. Yes, thank you. Terus di sekitaran sini nggak ada verb lagi ya. Kalau nggak ada verb lagi dia benar. Correct ya. Thank you. Tuh, nggak perlu tahu artinya sebenarnya udah paham ya. Pokoknya kalau dia double verb ya udah go away, dia salah. Jadi maksudnya artisans di sini adalah sama dengan men's craft. Men's craft itu adalah pelaku yang tukang bikin seni tuh apa namanya? Orangnya tapi gitu loh. Itu namanya men's craft. Pengrajin. Nah, itu sama dengan artisans. Were. Kenapa di sini kok pakai were? Kalau di sini pakai were salah. Gini teman-teman. Sebentar tak kecilin. Nah, di sini kan dia artisans pakai S di akhir katanya. Berarti dia pengrajinnya itu one atau more than one? More than one. Nah, berarti dia bener nggak kalau more than one dia tuh pakai were. Kalau misalnya Miss ganti pakai was, kalau Miss ganti pakai was, berarti correct or incorrect? Incorrect. Iya, betul. Jadi was itu dia untuk singular, were itu dia untuk plural. Gitu, berarti benar ya. The artisans were demonstrating, lagi mendemonstrasikan, menunjukkan various itu berbagai macam. Di sini sama dengan many,
sama dengan several, sama aja, sama dengan dia several, beberapa kan. Handicraft, dia nunjukin apa sih handicraft at booth, di boothnya dia ketika fair. Ada fair, oke? Wah, udah paham semuanya ya, thank you very much. Masih ada pertanyaan lagi dong. Wait. Kita lanjut ke pertanyaan number 6 until number 7. Sama ya, di sini milihnya satu doang aja. Ini kekecilan nggak? Cukup, Miss. Cukup. Oke, silahkan dipilih satu nomor aja di antara number 6 sampai number 10. Kemudian nanti Miss tunjuk lagi. Oke, are you ready? 3 minutes only. Sekarang 54. Oke, mulai dari sekarang. Kalau bingung artinya boleh tanya, tapi jangan tanya jawabannya ya. Moisture apa, Miss? Mana Mas, nomor berapa? Nomor 7. The fruits were rotting because of the moisture in the crates carrying them to market. Oh, jadi buah-buahan itu rotting itu busuk ya, karena adalah moisture. Jadi moisture kayak bukan kelengasan udara. In the crate itu tempat kotaknya ketika dibawa ke market. Jadi ada something wrong with the moisture. You know moisture? Moisturizer. Itu tuh berarti apa? Apa teman-teman? I know it in English, but in Indonesia what is the Lembab. kelembapan itu dia saking lembab jadi busuk gitu loh, rotting gitu. Crates di sini ya tempat kotaknya dia, kotaknya si fruit. Kalau yang artinya number 6, vociferously itu dengan lantang banget. Diinterrupt, di jeda, kok di jeda? Benar ya, diinterrupt ya. Dengan lantang.
Have you finished? Yes. What about the others? Have you finished? Miss. Finish. Oke, thank you. Waktunya menunjuk. Tadi urut ya, tadi kan udah. Oh, ini baru masuk ya, Mas Muhammad Ulin Luha ya? Tadi kan Mas Rido udah ini. Nah, sekarang Mbak Novita, silahkan dijawab. Nov. Ayo, silahkan dijawab. Sudah, Nov? Ini di mana ini anaknya ini? Ya udah, Mbak Putri tadi. Sekarang Mbak Sheila aja deh. Sheila Imundita, silakan dijawab ya, Mbak. Oke, Miss. Halo, Mbak Sheila ada nggak? Oke, Ada. Mbak Sheila. Nanti kembali ke Novita nanti lagi deh. Oke. Milih nomor berapa, Mbak? Number 6. Number 6. Oke, silakan dibaca. Please read question number 6. The speaker was trying to make his point was often interrupted. Apa tuh bacanya? Interrupted. Vociferously. Is it correct or incorrect, Mbak? Incorrect. Yes, good. The answer is incorrect. Why? Because the verb is double or not? Ya, double. Apa aja tuh verbnya? Was trying sama was often interrupted. Was interrupted. Interrupted. Oke, thank you. Paham ya teman-teman. Mbak, kalau misalnya itu salah, berarti yang benar gimana dong? Yang perlu dihilangin itu yang mana, Mbak? Was-nya apa? Was-nya trying. Nah, thank you. Berarti kan menjadi the speaker, trying, the speaker yang mencoba, trying to make his point, mengutarakan pendapatnya. Itu sering banget dia was often interrupted vociferously, secara lantang gitu. Jadi dia nggak ada kesempatan untuk arguing his point of view. Di sini terus ada was sama interrupted. Ini memang benar, bentuknya memang pasif ya. Kan diinterupsi. Kayak kemarin Miss selalu bilang I open the door is opened by me. Sama, was often interrupted berarti dia diinterupsi. Kalau ini kan kalau misalnya dia was-nya hilang berarti dia benar. Oke, yang lainnya juga gitu jawabannya. Do you agree? Setuju ya jawabannya kalau incorrect ya? Yes. Agree, Miss. Yes, Setuju, Miss. Kenapa? 8. Kenapa, Mas? 8. Kenapa, Mbak? Ini kenapa? Sorry, Miss. Setuju, Miss. Nah, Walah. Tapi ngomongnya 8, Miss. Ya Itu, Allah, Mi. enggak ini ya. Enggak Bisa connect. terlalu serius ini. Oke, silakan dijawab lagi ya. Mbak Putri udah. Novita tadi di mana ya? Nov, where are you? Lagi makan kayaknya, Miss. Ya udah weh, silakan dijawab Mbak Sheila udah ya? Kan. Ya udah bawahnya berarti Mbak Siti, Ena, Aisyah. Mbak Siti, Ena, silakan dijawab ya Mbak. Atau Iya, Mi. silakan Mbak, tadi number 6 udah dijawab. Sekarang which number do you want to choose? Nomor
Nomor 7, Miss. Oke, silahkan dibaca dulu. The fruit were rotting because Bacanya fruits ya, Mbak. The fruits. the fruit were rotting because of the moisture in the crust. Grab, Carrying them to market. Is it correct or incorrect? Incorrect, Miss. Why? Because dua verb. Apa aja itu? Were sama carrying. Were sama apa? Carrying. 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 Are you sure, Mbak? Is it correct or incorrect? Incorrect, Miss. Salah ya, Miss? Wait. Di sini verbnya double nggak? Double, Miss. Yang were sama carrying. Tapi, bentar. Tapi yang carrying-nya kan nggak ada ininya, nggak ada be-nya. Oh iya ya. Berarti kayak carrot sama correct or incorrect? Correct, Miss. Cuma satu were. Jadi memang harus diteliti banget ya, nggak boleh miss atau kehilangan satu pun. Jadi correct iya. incorrect, Mbak. Correct, Miss. Berarti verbnya cuma ada satu loh ya, were rotting. Kenapa kok pakai were? Karena di situ ada fruits, ada s-nya. Oke, berarti the fruits is the subject, were rotting is the verb, while carrying is the apa tadi present participle sebagai apa nih? Adjective or a verb? Yang mana, Miss? Yang carrying. Yang ini. Jadi adjektifnya, Miss. Thank you. Paham ya. Thank you, Mbak. Good job. Ini seneng deh kalau benar semua. Silahkan dijawab nomor 8 oleh Novita. Belum balik lagi nih orangnya. Silahkan dijawab. Mbak Siti tadi udah ya? Udah, Miss. Silahkan dijawab Mbak Yuliana. Ya, Mbak Yul. Iya, Miss. Ini aku kok ada 2 ya? Silakan Mbak milih nomor berapa Mbak? Kecuali number 6 and number 7. Nomor 10, Miss. Oke, silakan dibaca dulu. The species flowering the male were quite distinctive. Correct, Miss. Kenapa kok correct, Mbak? Verbnya satu, yaitu were. Flowering-nya sebagai Iya, benar. Betul. Flowering-nya sebagai participle. yang apa, Mbak? Yang adjective apa verb? Adjective. Thank you. Nah, bacanya itu spices ya. Rempah-rempah, bumbu-bumbu, flavoring yang dia, ya flavoring itu bumbu ya. The meal itu makanannya ya. Were quite distinctive. Distinctive itu beda apa sama? Distinctive. Sama dengan different. Bentar. Distinctive itu sama dengan different. Ya udah gitu aja. Seperti itu. Oke? Do you understand? Berarti tinggal 8 dan 9 ya. Thank you ya Mbak. Silakan nomor 8 dan 9 dijawab oleh Pak Ketua ya, Mas Latif. Oke, Miss. Tadi belum ditunjuk kan? Not yet. Oke, silakan Mas dipilih. Number 8 or number 9? Number 9. Okay, please read question number 9. The advertisement announcing the half-day sale received a lot of attention. Received a lot of attention. Okay, is it correct or incorrect? Incorrect.
Thank you. Why? Double verb Apa aja verbnya? were announcing and Sama decide. Apa tadi bahasanya gimana? receive. 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 Thank you. Jadi di advertisement were announcing the half day sale receive a lot of attention. Kalau dia salah seharusnya yang benar gimana dong? Langsung Word-nya hilang aja. nggak? Word-nya dihilangin Word-nya nggak? dihilangin. Jadi si iklan yang lagi ngumumin half day sale-nya dia itu half day sale itu berarti ini ya, setengah hari aja sale-nya. Menerima a lot of attention gitu. Oke, the last one number. Berarti yang belum dijawab number E ya. Number E silakan dijawab. Mbak Diah Ayu. Sebentar Mbak. Ini ada ekonom Rabani. Ini aja dulu ya Mbak ya. Ekonom Rabani. Saya baru gabung, Miss. Aku aja, Miss. Sorry, Miss. Tadi, Miss. Ya udah, Novita aja deh. Selamat datang ya. Ini emang namanya ekonom Rabani. Iya, namanya. Bagus ya, Miss. Bagus ya. Ahmad ekonomi gitu. Enggak, Kenapa? Miss, itu nama Panggilannya Eko, Miss. nom-nom. Selamat datang ya, Mas Eko. Itu Ahmad Jufri, Miss. Oh alah, iya. Di situ kok namanya berubah ya? Pakai email Ayo lah. Nov, nomor 8. Any students? Ya wes, ntar lagi Mas Eko tak panggil. Oke. Ya, Any students desiring official transcripts should complete the appropriate form. Oke, is it correct or Milih kan, Miss? incorrect? Milih kan? Hah? Ini disuruh milih kan? Milih apa? Iya toh? Disuruh milih. Correct, Miss. Iya. Correct. Yes. Why? Is it correct? Because desiring as adverb and complete Apa? Nov? Bukan adverb itu desiring ya? iya adverb kan? Present participle. Kita kan bahasnya present participle toh. Bukan, udah ganti ya? Iya. Ayo, present participle dia sebagai apa nih, Nov? Karena nggak ada be-nya. Berarti sebagai verb apa adjektif? Oh, adjektif. Nah, betul. Terus, verbnya yang mana? Complete. Complete aja apa should complete? Should complete. Iya, should complete. Ini should itu modal ya. Dimanapun ada modal harus satu. Modal kemarin udah tak terangin ya. Ada will, would, should, may, might, dan lain-lain. Ya, model harus verb 1 ya, Miss? Wajib, yes. Misalnya, I must go to Surabaya. Nggak boleh I must going, I must went. Nggak ada. Loh, ini kok nggak bisa dikembaliin ini? Nggak bisa dikecilin? What happened? Oh, bisa. Oke, kalian bisa nanti dicek lagi jawabannya di sini. Tuh ada answer key-nya tuh, number 1 sampai number 10. Udah ya, paham tentang present participle-an? Kalau sudah, yuk kita lanjut ke past participle. Ini terlalu besar, apa terlalu kecil atau gimana? Terlalu kecil. Terlalu kecil. Sebentar. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, tapi kok kegedean ya? Nah, ini aja, wis. Yang tadi aja, Miss. Yang awal aja. Dibesarin full? Enggak, maksudnya yang belum diubah, Miss. Kan bisa di Zoom pakai HP masing-masing. Oh, iya.
Udah ya, let's continue to be careful of past participle. Nah, tadi pertanyaannya Mbak siapa wes ya yang tadi tanya tentang past participle ini Mbak, yang Mbak tunggu-tunggu. Jadi ya, kalau present participle itu mesti inform. Terus Miss, kalau past namanya juga past. Kalau past participle itu gimana? The form, bentuk of the verb dari verb that appears yang muncul with have atau be. Jadi di sini ada have-nya, ada be-nya, tapi dia verb 3. Past participle itu verb 3 ya, bukan verb ing. Saya tak tulis dulu. Mana judulnya? Loh. Jadi dia itu sama dengan verb 3. Oke ya, wes pokoknya nggak usah bingung kalau present participle ing, kalau past participle verb 3. Ini nggak usah diraukan, nggak apa-apa dah. Ini apa dia namanya, definisinya pokoknya dia verb 3. Fungsinya tuh sama ya teman-teman, sama banget sama kayak yang tadi ya, sebagai verb iya, sebagai adjektif iya. Kalau verb itu berarti dia diikuti oleh beda, bukan be kayak yang tadi am is are ya, ada sih be-nya. Tapi dia ketambahan sama have. Boleh diikuti have, boleh diikuti be. Gitu ya, fungsinya sama, dia sebagai verb sama adjektif. Jadi kalau verb ya berarti ada have-nya plus verb 3 atau was were plus verb 3, itu berarti as a verb. Kalau nggak ada langsung dia verb 3, ya udah berarti dia adjektif. Gitu aja. So simple. Langsung ya. Nah, ini ada fungsi yang dia sebagai verb dan dia sebagai adjektif. Yang verb dulu, yang number 1, the family has purchased a television. Jadi si keluarga itu udah beli a television. Ini ada has-nya loh ya. Ada have sama has, kalian tahu kan bedanya have sama has? Ayu Dewi have, isi it has, gitu kan? Kalau the family itu kan masuk it berarti has, ya kan? Berarti di sini dia sebagai fungsinya as a verb or adjective. Verb. Yes. Verb. Kemudian the poem. Poem itu dia itu puisi atau novel. Siapa yang tahu nih? Puisi. Thank you. The poem was written. Oh iya, tapi ya di sini masalahnya kalian benar-benar ngerti teman-teman. Perubahannya verb 3 itu apa? Misalnya dari menulis ya, write, wrote, written. Berarti kan written-nya nih yang masuk past participle. Kemudian ya ini loh ada written-nya. Tuh kan? Go, when, gone. Nggak enaknya itu sih, kudu ngerti verb 3-nya. Ini nggak apa-apa lah. Miss kirimin apa dah list verb 1, 2, dan 3. Minta tolong diingetin ya, Mas Kapten. Oke. Nanti ini aja di chat di grup Miss, anunya Miss. Apa dah namanya? List verb, perubahan verb 1, 2, 3. Nah, di sini kan ada the poem nih. Ini artinya menulis apa ditulis? Was written. Bacanya nggak boleh written ya. Ditulis. Apa Mbak? Ditulis. Semuanya ya, dimanapun kalau ada WW itu tidak dibaca. Oke, misalnya ini bacanya written atau written? Written. Lo, W kan Miss sudah bilang nggak dibaca. Written apa written? Written. Written. W-nya tuh hilang, jadinya cuma written. Gitu aja. Coba kalau Miss ngasih ini, bacanya gimana teman-teman? Coba. Arvel. Ini bacanya wrong atau wrong? Wrong. Wrong. W hilang Wrong. ya. Jadi dimanapun kalau ada W itu hilang. Sama W sama K hilang. Ini bacanya gimana teman-teman? Kalau white gimana, Miss? Oh, kalau white ya dibaca. Dibaca kalau white. Hanya case-case tertentu ya Mas, nggak harus wajib semuanya, case tertentu. Kalau misalnya hilang lah tinggal it apa itu nggak jelas, nggak ada ya, tetap dibaca. Kalau ini bacanya gimana? Knowledge. Knowledge. Nggak boleh, K-nya hilang ya Mas, jadi tinggal knowledge. Knowledge. Sip. Tadi nyampe mana dah Miss ya? Sampai boom. Poem. Sampai ini ya, the poem ya. Loh, ini kok turun ini ya. Udah kamu diperbaiki. Terus ya,
Wes, berarti kalian paham loh ya. Jadi kalau ada verb 3 diikuti oleh have atau has, diikuti was atau were nih contohnya, berarti dia wajib verb. Kalau nggak ada itunya, ya udah dia adjektif aja. Contohnya gimana, Miss nih? The television purchased yesterday was expensive. Di sini kan cuma ada past participle aja, purchase tanpa adanya have, tanpa adanya was atau were. Berarti kan televisi yang udah dibayar, ya udah dibeli kemarin itu ini ya, topnya itu was aja, mahal, expensive, paham nggak? Yes. Yang kedua, the poem ditulis oleh. The poem written by Paul appeared, muncul in the magazine. Berarti kan di sini written tuh nggak ada have-nya, nggak ada has-nya, nggak ada was, nggak ada were, ya udah. Berarti kan dia adjective. Dia cuma menjelaskan poem tuh kan banyak di dunia ini. Poem yang mana? Ya, yang muncul di magazine tuh poem yang mana? Poem yang ditulis written by Paul. Jadi ingat, written di sini walaupun artinya itu ditulis tuh kan ini Miss verb, artinya kan ditulis. Kenapa dia nggak verb lah? Karena di sini ada appear, muncul. Berarti ini di sini adalah past participle. Begitupun juga ini, paham? Do you see what I mean? Bener paham. Kalau paham langsung lo ya, ready? Langsung dah ya. Miss tanya lagi. Yang ini bedanya yang written sama appear tuh apa, Miss? Kalau ngebedain gitu loh. Ngebedain itu kan sama-sama verb 3 ya, Miss. Yang satu jadi ini apa namanya? Adjective, yang satu jadi verb. Mbak, itu appear bukan verb 3 ya, itu verb 2. Gini. Belum tak terangin sih emang. Emang tuh kalau grammar tuh kemana-mana dah jadinya. Ya udah nggak apa-apa. Oke ya. Nah, ini tak buang dulu. Tapi di kalian terlalu kecil nggak sih, teman-teman? Enggak ya? Enggak, Miss. Jadi ingat ya, teman-teman semuanya, kalau ada verb 3 itu dia nggak boleh ucul. What is ucul ya? Sendirian itu nggak bisa. Dia itu disebut verb 3 kalau dia itu diikuti have, diikuti was, were. Pokoknya ada yang ngikuti lah. Dia itu baru disebut verb. Verb 3 maksudnya, sorry, past participle. Nah, di sini kan nggak ada yang ngikuti, Mbak, yang appear ini. Berarti dia verb 2. Kenapa, Miss, kok bisa verb 2 gini? Verb satunya kan appear. Benar ya tulisannya ya? Jangan caps lock dah. Ini appear verb 1. Keduanya appeared. Nggak boleh appeared ya, appeared. Lah, verb 3 itu dia kalau mau dijadiin verb 3 nggak boleh sendirian. Appear itu nggak boleh. Harus dia diikuti oleh has appeared, telah muncul, kayak dimunculkan, atau is appeared. Itu disebut verb 3. Gitu ya, Mbak? Kan tak kasih tahu contohnya. Langsung aja dah contohnya ya. The moon. The moon appeared last night. Berarti di sini verb berapa, Mbak? 2 apa 3? Jadi kemarin the moon appeared, muncul last night. Lah, tapi kalau yang verb 3 gini ya, the moon telah muncul. Telah muncul berarti kalau moon kan it. Berarti pakai has atau have, Mbak? Has. Apa has? Has ya, has appeared. Nah, ya kan beda toh. Jadi yang pertama ini kok the moon appeared last night. This is called as verb 2 karena nggak ada embel-embel apapun. Dia tidak boleh disebut past participle atau verb 3. Kalau yang bawah disebut verb 3 atau past participle karena ada yang membawa yaitu has. Yang arti yang bawah itu the moon has appeared, artinya dia telah muncul. Kalau yang atasnya appeared dia muncul last night. Oke, you see what I mean? Jadi kita loh, pertanyaannya Miss tadi mana ya? Miss tadi bahas mana ya? Pertanyaan ini ya, yang appeared itu ya. Ini ya. Atasnya, Miss. Written by Paul. Written, yes. Berarti the poem written by Paul appear in the magazine.
Minta hapus saja ya. Bingung deh jadinya. Nih, the poem written by Paul appear in the magazine. Jadi the subject is the poem, okay? Appear is the verb, and then written is the past participle karena nggak ada embel-embelnya di depannya. Oke, you see what I mean? Paham ya? Iya, Miss. Paham dong. Mau Semoga. nanya, Apa? jadi kalau beda artinya antara yang contoh tadi, Miss, Hmm? Apanya, Mbak? arti yang ditanya Mbak Dia tadi, Miss, jadi beda artinya apa, Miss? Yang mana, Mbak? Yang ini Yang lah, belum, yang Miss buat Yang tadi the moon contoh. tadi, Miss. The moon. Ya, terus udah hapus. Tadi Miss nulis apa ya? The moon Oh, artinya the moon appear. the moon appear last night. Berarti kan moonnya itu udah muncul kemarin malam. Kalau the moon has appeared, berarti kan the moonnya itu dia telah muncul. Karena ada has, have plus sub 3 itu artinya telah. Gitu, Mbak. Udah kita langsung contoh aja deh, biar nggak galau dan bingung ya. Yuk, silahkan yuk. Ya. Ini bebarengan ya, jawabnya bebarengan. The packages. Ada S-nya jadi bacanya not package, but the packages, bla bla bla, mailed. Ingat ada mail. At the post office ada will arrive loh. Lah, berarti mail di sini kan dia apa dong? Ini ingat ada will arrive, dia sebagai apa? Yuk, jawabannya apa yuk? D. Apa? D. Thank you. Karena di sini sudah diwakili verbnya yaitu will arrive, akan datang on Monday. Berarti kan the package just mail yang baru aja dimailkan, dikirimkan at the post office, bener deh. Will arrive, dia akan nyampe on Monday. Thank you. Kenapa? Kok salah, Miss? Lah, berarti lah double verb dong. Kalau di sini have mail, terus di sini ada will arrive, nggak bisa. Begitupun pakai were double dong. Kalau them tuh apa? Nggak jelas di sini. Oke? Paham ya? Do you see what I mean? Ya, Miss. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, ya please do this exercise below. Are you ready? Ready, Miss. Ready, Miss. Ayo Ready. agak cepet ya. Oh Yeah. my god, kok gitu ya? Oke ya, ini teman-teman agak lumayan banyak ya. Nah, soalnya 1 sampai 8, tapi seperti biasa milihnya 1 doang aja. Yuk, please identify whether it is correct atau incorrect. Mulai dari sekarang, 3 menit dari sekarang. Milihnya 1 doang. Miss mengingatkan waktunya lebih. Enggak deh kayaknya. Tadi kan kita mulainya juga lebih 15, Nov. Iya. Berarti 5 minutes. kurang 5 menit lagi ya? Ya. Ayo cepet ya teman-teman ya. Boleh milih 1 tok. Tapi nggak apa-apa, Miss, kalau teman-teman sepakat buat extend waktunya. Ya nggak apa-apa sih, Miss ikut aja. Gimana teman-teman, extend nggak? Atau mungkin sampai nomor 8 tok aja, atau mungkin sampai nomor 4, nomor 5. Ya udahlah, dikerjain dulu yuk. Ayo. Ayo. Thank you ya udah ngingetin Mas Latif and Mbak Novita. Oke, Miss. Ini dikasih contoh dulu nggak teman-teman? Nggak usah ya, kasih nggak? Langsung, Miss. Miss. Oke, oke, good. Mas Eko bilang gas. Pertama Mas Eko, Miss, yang jawab, Miss. Iya, Mas Ekonom siapa deh tadi namanya? Ahmad Jufri, Ustadz. Oke. Nomor 1 ya. Ntar dulu, tunggu teman-temannya dulu kan belum 3 menit. Oke. Lalu semangat Mas Eko. Untuk jawabannya, Mbak Ika.
Usahakan kalian merata ya, jangan pilih yang atas aja, ada yang bawah ya. Okay, have you finished? Finish ya? Yes. Kan 1 menit 1 soal, Miss. Betul. Mas Ekonom Rabani, silahkan. Ayo Mas, milih nomor berapa? Bentar, Miss, gelap, Miss. Oh, bentar. 1, 2, 3. Satu aja, yang dipilih satu aja. Iya. Mas Eko luar biasa emang. Oh, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kalau mau 1, 2, 3 langsung ya nggak apa-apa biar cepet. Yuk, Boleh. langsung yuk. Number 1. 1 incorrect, soalnya double verb. Pelan dulu, Mas. Kenapa incorrect? Karena dia double verb. Verbnya mana aja? Verbnya was sama was yang di belakang. Nah, nggak boleh gitu ya. Nggak boleh was aja. Ini kan ada embel-embelnya di Nah, bawah. was Was offered sama wasn't not accepted. accepted. Nah, berarti kalau dia incorrect, seharusnya yang correct yang dibuang itu yang mana? Was yang depan apa was yang belakang? Yang depan. Thank you. Jadi seharusnya was-nya tuh hilang, teman-teman ya. Setuju nggak semuanya nih? Was-nya hilang. Setuju. Setuju, Miss. Thank you. The money ya, duit yang ditawarkan by the client itu nggak diterima. Berarti ya kan ini tuh yang nggak diterima aja yang sebagai verbnya was not accepted. Yang sedangkan ini sebagai past apa dia tadi past participle. Ya ampun. Ayo Mas Eko lagi number 2 Mas. Number 2 correct, Miss. Correct, kenapa? Karena Verbnya ada satu ya. Verbnya yang mana Mas? Yang listed verbnya yang di belakang. That on this hold. Thank you. Berarti listed yang di sini fungsinya sebagai past participle as verb atau adjective? 3 incorrect, Miss. Enggak, belum. Miss kan tanya dulu. Yang listed ini loh. Yang listed ini dia past participle sebagai verb or adjective? Adjective. Thank you. Teman-teman semuanya setuju ya jawabannya Mas Eko ya? Terlalu semangat Mas Eko. Setuju kalau Mas Eko, Miss. Thank you. Ayo Mas. Mas, lanjut Mas. Number 3 Mas. Diborong ya. Thank you. Number 3 incorrect. Soalnya double verb. Tuh. Correct double verb gimana maksudnya ini? Correct apa incorrect? Incorrect, Miss. Apa? Incorrect, soalnya double verb. Iya, verbnya yang mana? Betul. Jawabannya memang incorrect. Karena double verbnya itu apa aja tuh? Were taught. Pertama, were taught, sama will be. Thank you. Berarti seharusnya kalau dia benar, yang dihilangin were depan atau will belakang? Were depan. Thank you. Jadi chapter yang diajarkan, kan langsung teach, taught. Ini yang diajarkan ya by the professor this morning will be. Dia akan ada exam loh next week. Thank you Mas Eko sudah memborong pertanyaan dari Miss. Thank you very much ya. Yuk sekarang nomor 4, 5, 6, 7, 8 monggo silahkan dijawab.
Ini Miss tadi belum berbicara sama Mbak Iklimah nih. Ayo Mbak. Keliru. Ayo Mbak Ik. Ya, Miss. Silakan dipilih Maaf ya, nomor Miss. sampai bawah. Mohon maaf tadi gak intens, soalnya sini ada acara, Miss. Oh iya, gimana mau dijawab apa enggak? Yang lain aja dulu, Miss. Oke. Mbak Yusufia, Miss. Mbak siapa, Mas? Yusufia. Udah tak tunjuk apa belum tadi ya, Mbak? Udah jawab terus kok, Miss. Udah. Sing belum siapa nih, teman-teman? Ini kayaknya belum deh. Muhammad Zulfikar Yusuf. Belum ya? Belum. Ya udah, Miss. Udah apa belum? Udah, tapi ya udah saya coba, Miss. Yuk. Nomor. Mana, Miss? Nggak kelihatan, Miss. Iya, tunggu ya. Oke. Yuk, Mas, pilih nomor berapa? Nomor 6, Miss. Oke. Correct or incorrect? Saya baca ya, Miss. Boleh. The pizza is served in this restaurant is the test. Oh, sorry. Pencet. Lagi. The pizza is served in this restaurant is the tastiest in the country. Incorrect, Miss. Country. Loh, hayo loh. Correct or incorrect? Di sini ada is served sama is the tastiest. Paling enak, po. Is the Incorrect. tastiest. Correct apa incorrect? Incorrect. Nah, kenapa kok incorrect? Betul. Kenapa incorrect? Double verb, Miss. Verb ya. Verb yang pertama yang mana? Is served. Kedua. Is the tastiest. Oke, berarti yang perlu diilangin is depan apa is belakang? Is depan. Yes. Jadi seharusnya kan the pizza serve yang disediain in this restaurant is the tastiest, yang paling enak banget in the country. Oke? Bacanya country. Yang ini bacanya serve. Country. Thank you. Berarti tinggal 4, 5, 7, dan 8 terus sudah. Silahkan yuk dijawab lagi yuk yang belum. Mas Jufri Mas, belum, Miss. Siapa Mas? Mas Jufri belum. Ayo Mas Juf. Boleh. Ayo Mas Juf, silahkan dipilih. Mas Bani habis itu. Gelap ya? Udah Yang belum kok. nomor berapa, Miss? Nomor 4, 5, 7, 8. Nomor 4 deh. Oke. Correct, Miss. The loaves of bread were baked in a brick oven at a low temperature for many hours. Yes, correct. Why? Kenapa kok correct? Komposisinya pas. Verb. Verb. Mulai dari subjek dulu ya. Subjeknya mana, Mas? The loaves of bread. Jadi loaves di sini ada lembaran ini ya. Khususon dia dipakai untuk roti. Kalau ada sendiri gitu loh, ada slice itu kan irisan lah. Kalau bread itu kan untuk loaves, bukan love hati ya. Cuma bacanya sama sih, homophone dia, bacanya sama. The loaves of bread, nah itu dia berarti sebagai the subject. Terus verbnya mana, Mas? Back. Thank you. In the bridge. Bridge ini di sini udah sama dengan stone ya, batu. Bridge di sini sama dengan stone. Yang dia tuh dipanggang di oven dia, tapi yang pakai batu at a low temperature. Temperature-nya low itu berarti tinggi banget atau rendah banget? Rendah. Iya, for many hours. Wah, enak ini, tidak ada signifikan yang membingungkan. Thank you, Mas. Yuk, silahkan. Mungkin mau diborong sekalian number 5? Boleh. Boleh. Mas Silakan. Bani sekarang. Mas Bani. Oh, saya ya? Oke. Mas Bani itu siapa ya? Hah? Yang ekonom tadi. Saya, Miss. Oh, silahkan number 5. Number 5. Incorrect, Miss. Why? Ada double verb. Ya, verbnya mana? Betul banget.
Verb yang pertama adalah were. Pertama, were rich. Verb yang kedua Verb kedua, were under the control. were aja. Ini under the Iya. control nggak? Were. Thank you. Jadi the ports itu sama dengan harbor ya. Apa ya in Indonesia ya harbor ya? Pelabuhan nggak sih ya? The ports were reached by the sailor. Jadi dia itu didatangi oleh para sailor, pelayar under the control of foreign. Ini bacanya foreign apa foreign? Foreign. Salah semua. Foreign. Foreign aja. Foreign. Oh, foreign. Apa Miss? Foreign. Foreign. Oh. Jadi bacanya tuh nggak usah aneh-aneh. Bacanya bukan foreign, no, but foreign nation. Oke ya. Kok keliru? Jadi ini seharusnya tadi kan salah ya. Berarti yang diilangin were depan apa were belakang? Were depan. Thank you. Good. Were depan apa belakang ya? The parts are reached by the sailor. Oh iya benar, were depan. Terus tinggal nomor 7 dan 8. Siapa mau jawab? Mas apa tadi dah? Teman-teman merekomendasiin siapa? Ulin Nuha. Anjat, yo. Ayo Mas Ulin. Saya mencoba ya, Miss ya. Nomor Oke, silakan pilih. 7 apa 8? 7 dulu, Miss. Baik. Ini korek, Miss. Pelan-pelan coba korek orang korek. Subjeknya the course. The Verbnya courses. are listed. Courses. Verbnya are listed. Kayaknya hati-hati deh, emang iya are itu verb. Kan kita cuma mencari correct sama incorrect. Padahal di belakangnya ada apa ini? Ada have several. Iya. Berarti incorrect ini ya? correct apa incorrect? Incorrect. Kenapa kok incorrect? Karena verbnya ada 2 apa ada 1? 2. Apa aja itu? Are sama have. Nggak boleh are sendirian, nggak boleh, harus are Are listed. Are listed sama have. Itu baca ya, are listed sama Have thank you. several. Have doang aja. Jadi course ini listed itu yang terdaftar ya. Jadi are-nya kan dibuang ya. Seharusnya gitu. Yeah. The courses listed yang terdaftar on the second page. Second page itu di baris di halaman ke-1 atau kedua? 2. Di baris kedua di brosur itu punya have several prerequisites. Nah, di sini have bener ya, bukan pakai has karena di sini kembali ke courses. Tuh. Yuk nomor 8 kalian yuk. Sorry. Nomor 8 terakhir. Nomor 8 ini yang jawab Masnya tetap atau mungkin ada rekomendasi yang lain? Rekomendasinya, Miss ya? Ya, silahkan milih siapa. Boleh menunjuk temannya. Boleh. Mbak Juliana coba deh. Udah tadi, udah ya Mbak Yul ya? Ini Mas Ridho Utama udah tadi, Miss. Enggak Bella apa-apa, Karismi, Miss. Miss. Mas Nom. Mbak Siti aja. Mbak Siti udah. Mas Ridho Miss, tadi tak udah jawabnya, belum? Miss. Tak nyoba. Ya wes. Asik ya. Miss suka deh kalau bersemangat semuanya. Berarti besok-besok bukan Miss yang nunjuk ya, tapi kalian nunjuk temennya sendiri aja. Lebih menarik. Nunjuk sekali aja, Miss. Nanti terusnya biar tunjuk-tunjukkan. Iya, betul. Ayo, Mbak. Mbak siapa dah barusan? Mbak Yuli ya? Juliana. Oke, Mbak. Ayo nomor 8, correct or incorrect? Correct, Miss. Why? Karena verbnya cuma 1.
Thank you, betul. Can add doang. Verbnya itu dalam bentuk can add. Jadi ini yang panjang ya, teman-teman. Maksudnya for 3 weeks at the beginning of the semester itu cuma keterangan aja, keterangan added of time. Jadi selama 3 minggu di awal-awal semester, lah itu kan bukan subjek, bukan verb, itu nggak signifikan sih. Student. Lah, student ini the subjeknya. Student diterangkan lebih dalam lagi. Student yang apa? Student kan banyak. With the viewer, then the maximum number of unit. Nah, ini subjek juga nih, mulai dari student sampai unit. Tapi subjek utamanya adalah student. Dan verbnya adalah can add. Dia bisa menambah additional tambahan courses. Kalau di kuliah, mata kuliah, sunnah. Thank you very much. Do you have question? Ini sebenarnya masih ada ya, tapi dilanjut. Meeting selanjutnya aja nih, tuh ada kuis. Nanti Miss kirim aja ya, silahkan dikerjain. Ini apa ya? Wait. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Do you have question? Saya ada, Miss. Apa? Oh enggak deh, ini bukan kuis deh. Ini lanjutan materi selanjutnya, sentences with multiple clauses. Nggak ada, kuisnya tuh ini loh. Cuma 5 soal aja. Tak kirim di WhatsApp aja ya. Wah, ini sama Mas Onom langsung selesai nih, Miss. Apa? Nggak apa-apa, Miss. Ayo. Do you have apa tadi kuesionya? Mau tanya apa, Mas? Itu, Miss. Untuk kan to be kan have itu bisa jadi to be juga, Miss ya. To be itu Mas, am is are was were doang. Tok, selain itu enggak. Kalau yang have sama has itu apa sebutnya? Dia itu pelengkapnya past participle. Mana tadi past participle? Dia enggak masuk be. Enggak ada be, have itu enggak ada. Mana ada di past participle ya? Yes. Ini. Jadi dia pelengkapannya aja. Jadi dia verb 3 kan nggak bisa dia berdiri sendiri. Yaitu have sama. Nah, itu masuk. Sebenarnya have itu kan verb Thomas. Contohnya begini ya. Dia nggak bisa be dong. Contohnya gini. Kenapa Miss kok bilang dia itu verb? Coba lihat sini. I have a pen. I have a pineapple. Boleh deh, I have a pen. Yang mana di sini have sebagai be? Bukan dong, dia sebagai verb. Kalau the pen is mine, punya aku. Lah baru is-nya di sini adalah dia be. Paham? Oke. Semudah itu, sebenarnya mudah sih bahasa Inggris itu ya. Enggak semenakutkan yang kalian kira kok. Ya enggak? Ya kan? Tapi have artinya bisa selain memiliki, Miss ya. Contohnya apa tuh? Enggak, maksudnya kalau misalnya kayak like itu kan bisa jadi seperti, bisa suka kan, misalkan I like banana atau she is like apa ya? Monkey. Seperti. Nah, aku nggak mau nyebut ya. Bukan aku yang nyebut. Seperti itu loh, Miss. Bisa arti seperti, bisa juga artinya sebagai suka. Itu tergantung konteks kalimatnya. Betul. Jadi when word itu dia has a lot of meaning. Gitu. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Kalau ada contoh kalimatnya Miss bisa nangin. Itu Miss ada tadi nomor berapa ya? Nomor 8 apa ya? Soalan tadi. Bentar ya. Nanti kalau udah nemu bilang stop. Soalan tadi. Ini dah. Nah, ini. Nomor 7. The courses are listed on the second page of the browser have several Ini memiliki ini artinya, Ding. Iya, memiliki mah. Di sini nggak ada, Ding, nggak ada. Jadi nanti kalau aku dapat soalnya deh, tak kirim grup. Baik. Oke. Iya. Thank you very much teman-teman ya for the hentikan presentasi dulu. I really appreciate your willingness, your enthusiasm ya in joining my class. Structure asik, Miss. Iya ya, yang kalian paling suka apa teman-teman? Yang kalian paling suka apa? Structure or reading or listening? Structure. Structure baru reading sama listening terakhir. Oke deh, thank you ya. Sama-sama.
For me is enough. Miss kembaliin ke Mas Latif. Don't forget hari Senin ya. Hari Senin reading. Oke. Oke, Miss. Oke, sudah nih Mas ya, diakhiri ya. Thank you very much teman-teman. You have already joined my class and you have already active, so active. You are also active in answering my question. I really appreciate it. Thank you very much. Thank you, See you Miss. again. Thank you, Miss. Welcome again on Monday. Bener ya, Monday ya? Ya, Miss. Miss. Monday Okay. at 7. See you next week. Good night.